Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-66, 67, 68 dan 69 dari suratul Isra. Ayat 68, 66 sampai 69 dari suratul Isra menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya penolong untuk menghilangkan atau mengangkat kemudaratan, keburukan atau apa sajalah yang tidak disukai oleh manusia. Nah, yang akan mengangkat kemudaratan yang berlaku dalam hidup kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada di sana selain Allah yang mampu untuk mengangkat kemudaratan. Maka apabila kita merasa susah, sengsara, menderita disebabkan karena kemudaratan, maka mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kemudaratan tersebut. Umpamanya kemudaratan di badan kita itu berupa penyakit, maka untuk menghilangkan penyakit itu minta tolonglah kepada Allah. Dalam perjalanan umpamanya kemudaratan itu boleh jadi umpamanya berlaku kemalangan, kecelakaan di jalan raya. Maka kalau kita tidak mau berlaku kemudaratan itu, minta tolonglah kepada Allah supaya dimudahkan perjalanan, dilancarkan sampai ke tujuan sehingga selamat. Nah, yang dibahas dalam 4 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang perjalanan di laut. Nah, kalau perjalanan di laut, kalau laut itu luas sekali dan kita berada di dalam bahtera, kemudian apabila berlaku kemudaratan, umpamanya badai besar, taufan yang menenggelamkan kapal kita, maka nasib kita adalah bagaimana? Terapung-apung di lautan, mau berenang ke tepi, begitu jauh tepian daratan. Nah, kemudian di dalam laut itu juga ada ikan yang bisa memangsa, memakan manusia. Kemudian di laut itu pula tak ada apa-apa. Kalau di darat masih ada tanam-tanaman yang tumbuh, ada buah-buahan yang mungkin bisa dipetik. Nah, tetapi kalau di laut itu ada apa? Di sekeliling kita itu hanyalah air masin saja. Nah, maka kemudaratan itu sangat berat sekali, besar sekali ketika apabila berlaku di lautan itu. Ombak besar yang menenggelamkan, kapal pecah umpamanya, na'udzubillah, apabila kita berlayar di laut.
Maka satu-satunya yang berkuasa untuk menyelamatkan kita kembali ke darat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita orang-orang beriman, karena kita beriman kepada Allah yang Maha berkuasa. Ini juga adalah keyakinan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Apabila meskipun mereka ketika di darat itu menyekutukan Allah, meskipun mereka menyekutukan Allah, meminta kepada selain Allah ketika di darat, umpamanya minta dimudahkan rezeki kepada berhala, umpamanya minta diselamatkan kepada berhala umpamanya darat. Tetapi kalau sudah berlaku kemudaratan di laut, mereka dalam bahtera, ombak besar datang akan menenggelamkan kapal mereka, maka ketika itu mereka lupa berhala yang mereka sembah di darat itu. Yang mereka ingat adalah yang mampu menyelamatkan mereka di laut, dan yang mampu menyelamatkan itu hanyalah Allah. Maka ketika itu mereka menyeru Allah dengan keikhlasan, maknanya bukan dengan basa-basi, tidak, memang dengan sungguh-sungguh, disebabkan karena memang mereka mengetahui dan menyadari yang mampu untuk menyelamatkan mereka kembali ke darat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang muncul dalam diri mereka itu adalah fitrah. Nah, fitrah manusia itu beriman kepada Allah. Jadi yang menyekutukan Allah itu yang mencemari fitrahnya atau yang menutupi fitrahnya. Dan fitrah itu adalah bawaan setiap manusia dari lahir. Setiap anak manusia lahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sudah besar, itulah Allah itu ditutupi. Apa yang membuat mereka menutupi Allah Subhanahu wa taala? Hawa nafsu. Apa lagi? Kebodohan. Apa lagi? Ikut-ikutan. Ikut-ikutan ini karena orang tua menyembah berhala, maka dia pun menyembah berhala juga. Kemudian diminta mereka untuk beriman, mereka tak mau. Itu namanya keangkuhan, kesombongan. Nah, itulah dia sebab-sebab kekufuran yang ada pada manusia, yaitu kebodohan, kelalaian, keangkuhan, kesombongan. Padahal fitrah yang ada dalam diri mereka itu semenjak lahir adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 4 ayat yang kita pelajari ini menerangkan tentang fitrah tersebut. Yaitu kapan munculnya fitrah itu? Yaitu ketika berlayar di lautan, kemudian ada angin taufan, angin kencang yang akan menenggelamkan, dan pastilah semua manusia ingin tenggelam atau ingin selamat? Nah, semua manusia pasti ingin selamat. Nah, ketika ingin selamat, siapa yang akan menyelamatkan? Nah, setiap manusia akan mengenal Allah ketika itu yang menyelamatkan diri mereka. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Sebagaimana biasa, setelah kita menyampaikan satu pengantar tentang apa yang akan kita pelajari, kita akan baca dan terjemahkan terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita pelajari ini supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlih innahu kana bikum rahima. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al insanu kafura. Afa amintum an yakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiba thumma la tajidu lakum wakila. Am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra fayursila alaikum qasifan minar rihi fayughriqakum bima kafartum thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a. Allah berfirman, Rabbukum, Rabbmu, Tuhanmu, alladzi
yang yuzji, melayarkan. Melayar ini kan membuat bahtera itu berjalan, berlayar. Lakum, bagi kamu, al-fulka, bahtera, fil bahri, di lautan, litabtagu, supaya kamu mencari, min fadlih, dari sebahagian karunia Allah. Innahu, sesungguhnya dia, Allah subhanahu wa ta'ala, kana, adalah, bikum, terhadap kamu, rahima, maha penyayang. Kita baca dari awal. Tuhanmu yang melayarkan bahtera bagimu di lautan, supaya kamu dapat mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya dia adalah maha penyayang terhadapmu. Jadi ayat ini menerangkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rahmat kepada manusia, yaitu dengan berlayarnya bahtera di lautan. Ayat berikutnya, wa idza, dan apabila, massakum, menimpa kamu, ad-durru, kemudaratan. Kemudaratan ini maknanya adalah apa saja yang buruk yang tak diinginkan oleh manusia ketika berada di lautan. Fil bahri, di laut, dhalla, hilanglah, man tad'una, siapa yang kamu seru, illa, kecuali, iyahu, kepadanya. Dan apabila kemudaratan menimpa kamu di lautan, maka hilanglah atau lenyaplah siapa yang kamu seru, kecuali hanya kepadanya. Siapa yang diseru oleh manusia yang menyekutukan Allah itu ketika di darat? Nah, macam-macam ya, ada berhala, tapi tak disebutkan di sini ini satu persatu. Tapi apa saja dah masuk ke dalam ayat ini, yaitu ada yang diseru itu jin, ada yang diseru itu pohon besar, ada yang diseru itu macam-macam ketika di darat. Tetapi ketika sudah berada di lautan, maka tidak ada lagi yang diseru kecuali hanya kepada Allah saja. Hanya Allah saja yang diseru. Maka mereka menyeru Allah saja. Falamma, maka ketika, najakum, Allah menyelamatkan kamu, ilal barri, ke daratan, a'radtum, kamu berpaling. Tadi di lautan menyeru Allah supaya Allah menolong. Kemudian apabila Allah sudah tolong, kemudian sudah kembali ke darat, berpaling pula dari Allah yang menolong itu, kembali pula menyekutukan berhala. Wa kana, dan adalah, al-insan, manusia itu, kafura, sangat kafir kepada Allah. Jadi Allah menyebutkan, inilah dia perangai manusia. Maknanya bukan semua manusia, tapi perangai sebahagian besar manusia. Siapa itu manusia yang perangai seperti itu? Kalau kita kaitkan dengan ayat sebelum ini, yaitu yang disesatkan oleh syaitan. Masih ingat ayat sebelum ini? Yaitu ayat yang menerangkan tentang musuh yang nyata kita adalah syaitan, yaitu yang menipu dan memperdaya kita dengan godaannya, bisik rayunya, sehingga kita menjadi tersesat dari jalan yang benar. Jalan yang benar mentauhidkan Allah, tapi syaitan menyuruh kita untuk menyekutukan Allah. Afa amintum, maka apakah kamu merasa aman, ayyakhsifa bikum, akan menimpa kamu, janibal barri, sebahagian dari daratan. Menimpa ini apa maksudnya ini? Jadi sebahagian daratan itu dinaikkan ke atas, kemudian menimpa manusia. Au yursila, atau Allah mengutus, alaikum, kepadamu atau ke atas kamu, hasiban, hujan batu. Summa, kemudian, la tajidu, kamu tidak mendapatkan, lakum, bagi kamu, wakila, seorang penolong pun. Jadi kalau mau berlaku hujan batu, siapa yang bisa menolong? Mau buka payung besar supaya hujan batu itu tidak mengenai. Macam mana nasib kita? Kalau kita punya kendaraan sedang berjalan di jalan raya, kemudian berlaku hujan batu, bagaimana kaca kita di depannya?
begitulah. Siapa yang bisa menolong kita, melindungi kita? Tak ada yang lain kecuali Allah. Nah, apabila sudah sampai kepada keyakinan itu, apakah masih juga merasa aman kalau menyekutukan Allah? Nah, kalau masih juga merasa aman dalam menyekutukan Allah, bermakna dah matilah hati itu. Nah, inilah kira-kira makna ayat ini. Ini kita berikan sedikit penjelasan supaya nanti ketika kajian tafsir sudah lebih mudah kita memahami. Amintum, apakah kamu merasa aman ayyu'idakum fihi, dia Allah mengembalikan kamu ke lautan. Tadi kan sudah kembali ke darat, tapi kembali pula menyekutukan Allah. Nah, kalau Allah kembalikan lagi ke laut, taratan ukhra, sekali lagi, fayursila alaikum, lalu Allah mengirimkan kepadamu qasifam minar rih, yaitu angin taufan yang kencang, fayughriqakum, lalu angin itu atau Allah membenamkan kamu atau menenggelamkan kamu, bima kafartum, disebabkan karena kekufuran kamu. Thumma, kemudian, la tajidu, kamu tidak mendapati, lakum, bagi kamu, alaina, ke atas kami, bihi, dengannya, tabi'a, seorang penolong pun. Artinya, apakah kamu mendapatkan seorang penolong untuk menghalang kami dari siksaan yang kami kirimkan berupa angin taufan yang kencang yang akan menenggelamkan bahteramu, kapalmu? Ada kamu mendapatkan penolong? Mana ada? Nah, kalau tidak ada, maka jangan merasa aman di dalam menyekutukan Allah. Artinya merasa gelisahlah, merasa takutlah, merasa risaulah apabila menyekutukan Allah. Karena siapa yang menyekutukan Allah berarti berdosa, dan dosa itu dosa besar, maka pasti akan mendapatkan siksa yang besar. Maka kalau memahami itu, maka tidak akan merasa aman. Maka ayat ini dibuat dalam bentuk perintah, dalam bentuk pertanyaan. Apakah kamu merasa aman? Semestinya kamu tidak merasa aman apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksamu dengan siksaan disebabkan karena dosamu, yaitu menyekutukannya. Jadi 4 ayat yang akan kita pelajari ini adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya penolong untuk mengangkat kemudaratan kita, khususnya sangat nampak terlihat jelas sekali apabila berkaitan dengan berlayar di lautan. Apabila kita berlayar di lautan, kemudian datang angin kencang, kita jauh dari daratan, maka tak ada lain yang bisa menolong kita untuk kembali ke darat selamat kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekutukan Allah. Tapi ada manusia yang menyekutukan Allah? Ada. Apa yang menyebabkan manusia menyekutukan Allah? Mungkin karena kebodohan. Nah, kalau kaitkan dengan ayat sebelum ini, mungkin karena bisikan syaitan atau bujuk rayu syaitan yang memang bersumpah di hadapan Allah semenjak manusia pertama diciptakan di dalam surga. Syaitan bersumpah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Bagaimana manusia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai yang paling berharga dalam hidup kita itu tak ada lagi yang lebih dari mentauhidkan Allah. La ilaha illallah, itulah yang paling berharga dalam hidup kita. Maka kita ingin hidup dengan kalimah tersebut, kita sebut juga dengan kalimah thayyibah, kalimat yang baik, la ilaha illallah, dan kita pun ingin mati dengan kalimah tersebut, yaitu ketika kita akan meninggal dunia di penghujung usia, mudah-mudahan kata terakhir kita itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, 4 ayat ini adalah dalam rangka mengokohkan kalimat tauhid tersebut, yaitu tidak ada penolong selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada di sana yang lain yang bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita itu hanyalah
Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah, kalau ada keyakinan dalam diri kita, maka kita tak risau dalam hidup ini. Kalau tak ada manusia menolong, ya tak apa. Apa sebab? Sebab yang menolong sebenarnya adalah Allah. Tapi kalau Allah sudah tak menolong, itu perlu kita risau, perlu kita takut, jangan merasa aman. Tetapi kalau manusia umpamanya tak mau menolong kita, tak perlu risau. Apa sebab? Sebab ada yang mampu untuk menolong kita. Nah, jadi tauhid ini membawa kepada ketenangan. Maka kalau kita mengaji tauhid bagus, maka kita tak pernah risau dalam hidup ini. Tak pernah risau, maka badan kita tetap sehat. Karena biasanya yang sakit-sakit badan itu karena yang selalu risau. Apa sebab? Sebab jantungnya pasti akan berdenyut lebih kencang. Nah, kalau jantung itu berdenyut kencang, orang risau itu denyut jantungnya lebih cepat. Nah, kalau satu hari risau, kalau satu minggu risau, kalau masalah itu tak selesai-selesai dalam 1-2 tahun, nah akhirnya jantungnya yang tahun lalu itu masih baik, nah tapi sekarang ini sudah rusak. Nah, akhirnya dia mendapat serangan jantung, nah, mati, tiba-tiba udah meninggal dunia. Apa sebab? Sebab jantungnya itu terpaksa bekerja. Apa sebabnya? Karena rasa risaunya tidak pernah hilang, rasa takutnya tak pernah hilang. Tetapi apabila kita punya keilmuan yang cukup dalam mentauhidkan Allah, maka tak perlu risau, tak perlu takut. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih, Allah bersama kita. Nah, apa yang perlu dirisaukan lagi? Apa? Makanan, minuman sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Belum kita lahir lagi, sudah ditetapkan dalam takdir kita itu, rezeki kita itu seberapa itu sudah ditetapkan. Maka tak perlu risau dengan rezeki. Apalagi yang perlu dirisaukan? Yang bujang, apa yang perlu dirisaukan? Pasangan. Allah sudah tetapkan pasangan kita itu, tak perlu risau-risau. Nah, tapi cari juga lah, jangan tak cari. Tak mungkin lah pasangan itu jatuh dari langit seperti itu. Berusaha juga lah. Nah, tetapi pasangan itu tak perlu dirisaukan karena dia adalah yang sudah ditakdirkan. Kalau tauhid kita kokoh itu, hati kita menjadi tenang. Apa sebab? Sebab kita mengembalikan segala sesuatu yang kita lalui dalam hidup itu kepada Allah. Itu yang membuat kita menjadi tenang. Banyak persoalan hidup yang berat-berat, yang besar-besar, kalau kita yang menyelesaikannya sendiri tak akan terselesaikan. Nah, itu yang buat kita risau, terbeban. Nah, bagaimana supaya hilang kerisauan? Kembalikan yang berat itu kepada yang maha berkuasa, sehingga yang berat itu tak ada lagi beratnya. Kalau yang maha berkuasa itu yang menyelesaikannya. Penyakit kita berat, kemudian kita pergi ke dokter. Kata dokter, wah saya tak bisa menyelesaikan ini, berat betul ini. Sebanyak ini pasien yang saya tangani, inilah yang paling berat ini. Nah, maka saya tak mampulah, pergilah ke dokter lain. Pergi ke dokter lain. Nah, di dokter lain itu pun jawaban yang sama. Saya tak bisa seperti ini. Ini berat betul ini. Nah, kalau kepada manusia kita bergantung harapan, meminta tolong, ketika manusia itu mengatakan tak mampu menolong kita, kita jadi risau, kita jadi gelisah, kita jadi takut. Lalu mintalah kepada Allah. Tak ada penyakit yang berat kalau Allah yang menyelesaikannya. Tak ada penyakit yang tak akan hilang kalau Allah yang akan mengangkatnya. Dahulu lebih berat lagi penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihi salam. Seluruh tubuhnya busuk, tak ada satu pun yang baik kecuali lidah dan hatinya dalam tafsir. Karena lidahnya selalu berzikir dan di hati itu ada iman, tapi lain dari itu busuk. Kalau ikut hukum kebiasaan, tak akan mungkin Nabi Ayub itu akan sembuh dari penyakitnya. Tapi Nabi Ayub berkata, anni massaniya dzur wa anta arhamur rahimin. Digunakan kata ad-dzur juga, sama seperti dalam ayat ini. Sesungguhnya aku ya Allah ditimpa oleh penyakit, dan engkau adalah yang maha pengasih dari sekalian yang pengasih.
kalau engkau berikan kasih sayangmu ya Allah, seberat apapun penyakit hamba ini hilang. Nah, Allah takdirkan, wahai Ayub, hentakkan kakimu itu. Maka Nabi Ayub hentakkan kaki. Urkud birijlika. Maka ketika dihentakkan kaki, terpancar air. Kemudian Allah perintahkan, gunakan air itu untuk mandi. Nabi Ayub mandi, hilang penyakit. Kemudian satu lagi bergerak lebih kurang 40 langkah dari situ, hentakkan kakimu sekali lagi. Maka dihentakkan kaki, keluar pula air, gunakan air itu untuk minum. Maka diminumlah air itu, sehingga ada air yang digunakan untuk mandi, pengobatan dari luar, yang digunakan untuk minum, masuk ke dalam tubuh, pengobatan dari dalam. Jadi dari dalam dan dari luar dan dari dalam, maka Nabi Ayub sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Maka kalau kita sakit, dokter pun sudah angkat tangan, jangan risau, jangan risau. Bahkan ada yang mengatakan, ketika pintu di dunia ini semua sudah tertutup, maka sesungguhnya masih ada satu pintu yang masih terbuka. Pintu apa yang masih terbuka? Pintu langit untuk kita berdoa. Kemudian apabila pintu itu terbuka, Allah mengabulkan doa kita. Dan apabila Allah mengabulkan doa, apa permintaan kita yang tak akan bisa Allah selesaikan? Nah, inilah yang ingin kita tanamkan dalam diri kita melalui 4 ayat yang kita pelajari. Baik, kita coba lihat satu persatu ayat ini. Kita mulai dari ayat yang ke-66. Rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlih. Tuhanmu yang melayarkan bahtera bagimu. Tuhanmu, langsung di sini nih, Rabbukum. Tuhan di sini, Rabb, maknanya adalah yang menciptakanmu. Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur hidupmu adalah Allah. Kemudian apabila kamu mendapatkan kemudaratan, kesusahan, kesengsaraan, maka yang akan mengangkat, yang akan menghilangkan kemudaratan tersebut adalah Tuhanmu yang menciptakanmu, yang mengatur hidupmu, yang berkuasa penuh ke atas dirimu. Nah, jadi ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang berfirman siapa? Allah. Bermakna Allah menerangkan tentang dirinya sendiri kepada kita, yaitu supaya kita mengenal Allah. Siapa Allah? Allah adalah yang melayarkan bahtera di lautan untuk kita. Rasanya semua kita ini sudah pernah naik kapal kan? Kalaupun tak naik kapal, naik sampan lah. Bergerak sampan atau kapal itu, bergerak itu yang menggerakkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang yang mengatakan bukan, yang menggerakkannya adalah angin yang bertiup, kemudian ada layar, kemudian maka bergeraklah kapal itu. Kita katakan ya, kalau angin yang menggerakkannya, maka yang menggerakkan angin itu siapa? Apakah angin itu bergerak dengan dirinya sendiri? Enggak. Setiap yang ada di alam semesta ini ada yang menggerakkannya. Maka siapa yang menggerakkan angin? Allah. Oh, kalau begitu Allah lah yang menggerakkan kapal itu. Sekarang tidak lagi Ustaz, bukan angin, sekarang ini ada mesin semuanya. Nah, ini adalah orang-orang yang mencari-cari alasan untuk menolak kebenaran. Yang kita maksudkan ini adalah yang menggerakkan pada hakikat sebenarnya adalah Allah, baik melalui langsung, melalui dengan angin umpamanya yang natural, yang dahulu dilakukan oleh manusia, atau melalui temuan manusia, yaitu berupa mesin umpamanya. Sekarang ada mesin pun kapal, ada jaminan kapal itu bisa bergerak? Belum tentu. Kalau kapalnya sudah ada mesinnya, tapi kalau mesinnya tak berfungsi bagaimana? Tidak bergerak. Jadi dapatnya bergerak itu adalah karena Allah mengizinkan kapal itu dengan mesin. Kemudian ada mesin bisa bergerak, bisa, tapi apabila Allah tak izinkan, tak sampai ke darat.
sebab kapal yang pakai mesin itu menabrak karang umpamanya, jadi berlayar lagi selepas itu kalau sudah kapalnya pecah? Enggak. Oh, berarti yang menggerakkan kapal sehingga dia berlayar dari daratan dan sampai ke daratan kembali hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi gunakanlah akal supaya dapat melihat keberadaan Allah itu dalam kehidupan yang kita lalui. Maka Allah memperkenalkan dirinya supaya jangan sampai tak tahu. Dialah Allah Tuhanmu yang melayarkan bahtera untukmu, melayarkan bahtera untukmu. Jadi dengan berlayarnya kapal itu maka mendatangkan manfaat untuk kita. Maka dalam ayat ini litabtahu min fadlih, supaya kamu mendapatkan sebahagian dari karunia Allah. Berlayar kapal itu untuk apa kalau bagi kita sekarang ini? Kita umpamanya naik pesawat lah umpamanya, ya. Lalu yang dengan kapal itu membawa barang-barang keperluan kita. Kalau dibawa dengan kapal udara maka terbatas yang dibawa itu. Tapi kalau dibawa dengan kapal laut, lebih banyak muatannya. Dan kita memerlukan yang banyak. Kalau tidak, kurang keperluan hidup kita, maka membuat kita menjadi susah, menderita. Maka dengan lautan yang begitu luas, kemudian dapat berlayar kapal-kapal besar membawa keperluan hidup kita, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah kalau Allah bekukan sajalah lautan itu dalam sebulan, macam mana? Sementara banyak keperluan hidup kita itu adalah dibawa melalui laut. Umpamanya minyak bumi melalui laut. Kemudian kalau kita makanan pokok kita umpamanya dari laut, umpamanya dari Thailand umpamanya. Thailand itu satu daratan tidak dengan kita di sini. Kalau satu daratan kita bisa naik darat saja, tetapi tidak, terpisah. Kita ini di satu pulau, Pulau Sumatera. Thailand itu di pulau yang lain lagi, yaitu di benua Asia. Ada Selat Melaka yang memisahkan. Kalau Selat Melaka itu beku umpamanya, macam mana? Bisa kapal berlayar di situ? Tidak. Sementara kita perlukan makanan itu. Maka beruntunglah dengan adanya lautan yang cair itu, kemudian dapat bahtera berlayar membawa sebahagian dari karunia Allah. Allah sebut sebahagian saja baru, dan masih banyak lagi karunia Allah yang lain. Nah, maka manusia hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melayarkan bahtera di lautan yang membawa sebahagian dari karunia Allah untuk keperluan hidup kita. Innahu kana bikum rahima. Maka ditutup ayat ini, sesungguhnya Dia Allah adalah yang Maha Penyayang, yaitu yang memberikan rahmat kepadamu dengan kasih sayangnya. Semestinya membuat manusia bersyukur. Satu lagi, yaitu kita ini boleh jadi dalam hidup ini suatu ketika kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur. Tapi pada masa yang lain kita juga mendapatkan kemudaratan. Nah, kalau rahmat itu yang kita sukai, yang kita inginkan. Tapi ada pula yang tidak kita sukai, itu namanya kemudaratan. Kalau kapal itu berlayar lancar saja di lautan, tak ada apa-apa, sampai daratan dengan selamat, itu adalah yang kita sukai. Tetapi apakah setiap kali berlayar itu seperti itu keadaannya? Tidak. Boleh jadi di tengah laut ada gelombang besar, ada angin kencang. Wa idza massakumud durru, ini sambungan ayat. Dan apabila kemudaratan menimpa kamu fil bahri, di lautan, sama dengan ayat sebelumnya, di lautan juga kapal itu berlayar. Tetapi pada kali ini ada kemudaratan, yaitu kemudaratan itu berupa angin kencang umpamanya, atau badai, taufan, yaitu yang berputar dan bisa menenggelamkan kapal. Nah, ketika itu manusia atau kita yang berada dalam kapal itu, kita meminta tolong kepada siapa?
Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir pun kalau berada dalam kapal itu pun juga meminta tolong kepada Allah. Dhalla man tad'una. Sambungan ayat. Maka hilanglah siapa yang mereka seru illa iyyahu, kecuali pada waktu itu mereka hanya menyeru Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi yang mereka seru ketika itu kecuali hanyalah Allah. Dulu ketika di darat menyeru berhala, sekarang dah lupa berhala itu. Apa sebab? Karena berhala itu tidak akan mungkin menyelamatkan mereka ketika mereka mendapat bencana di lautan. Wa kanal insanu kafura. Sebelum itu, falamma najahum ilal barri a'radtum. Lalu ketika Allah menyelamatkan kamu ke darat, kamu berpaling. Nah, ini adalah kekufuran manusia, keingkaran manusia. Allah yang menyelamatkannya ketika mereka meminta pertolongan kepada Allah, dan Allah selamatkan seperti yang mereka inginkan. Tetapi ketika kembali ke darat mereka berpaling dari Allah. Nah, kalau kita lah umpamanya kita yang menyelamatkannya, dia susah sengsara, kemudian minta tolong kepada kita, kita tolong. Nah, setelah kita tolong sudah selesai masalahnya itu, tapi dia mengucapkan terima kasih pun tidak. Nah, menghadap kita pun tidak lagi, dia berpaling dan pergi melupakan kita begitu saja. Macam mana suasana hati kita ketika itu? Marah. Maka Allah pun murka apabila hamba itu kufur kepadanya. Maka Allah memberi ancaman, wala in kafartum, dan jika kamu kufur, tidak mau mensyukuri nikmatku, inna azabi lasyadid, sungguhnya azabku amatlah pedih. Ya. Maka ujian apabila mendapat rahmat Allah, diuji kita bersyukur atau tidak. Apabila diuji pula dengan kemudaratan, maka kita minta tolong kepada Allah, kemudian bersabar tidak, redha tidak, berserah diri tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ya, maka berhasillah kita dalam ujian. Dua ayat berikutnya adalah menerangkan tentang sepatutnya manusia tidak boleh merasa aman di dalam hidup ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang apabila menghendaki untuk mengazab, untuk menyiksa, maka akan berlaku. Maka jangan merasa aman kalau sudah melakukan kejahatan, kemusyrikan, dan itu adalah dosa-dosa besar, maka pasti akan mendapatkan siksa yang besar pula. Maka jangan merasa aman. Bahkan kita pun tidak melakukan kesalahan pun juga jangan merasa aman. Apa sebab? Sebab apabila kita merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah tidak lagi memohon kepadanya, tidak lagi berserah diri kepadanya, tidak lagi menggantungkan harapan kepadanya. Sementara kita sebagai hamba mesti meminta tolong pada Allah, mesti menggantungkan harapan kepada Allah, mesti senantiasa mengharapkan belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Maka suasana hati kita itu mestilah senantiasa membantu kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang akan menolong kita apabila berlaku sesuatu yang buruk yang tidak kita inginkan. Seperti umpamanya kalau di lautan, apa perkara buruk yang tidak kita inginkan? Dalam ayat ini disebutkan, afa amintum, maka apakah kamu merasa aman, ayyakhsifa bikum, Allah menimpakan janibal barri, sebahagian dari daratan, au yursila alaikum, atau Allah mengirimkan ke atas kamu hasiban, yaitu hujan batu, summa la tajidu, kemudian kamu tidak mendapatkan lakum, bagimu, wakila, seorang penolong pun. Nah, kita merasa aman kalau mungkin tidak sebahagian dari daratan itu menimpa kita. Umpamanya pernah dengar umpamanya
ada belahan bumi yang runtuh, yang roboh. Nah, bahkan jalan itu terbelah dua, kemudian jalan itu jatuh, kemudian menimpa kampung yang ada di bawah itu, habis tertimbun kampung itu. Berlaku kejadian seperti itu, berlaku. Nah, mungkin akan berlaku di tempat kita ini. Ya, mengapa tidak? Tapi sini tak ada bukit, Ustaz, tak ada apa-apa di sini. Ya, mana kita tahu? Boleh jadi yang datar seperti ini terbelah saja bumi ini. Kemudian satu kota ini masuk ke dalam bumi. Ayak sifa, maknanya masuk dia ke dalam bumi ini. Apa yang tak mungkin kalau Allah menghendaki? Dan satu lagi, atau yursila alaikum hasiban, Allah mengutus atau mengirimkan hujan batu. Nah, kalau hujan batu bagaimana nasib kita ini? Oh, sengsara sekali. Habis sudah kenyamanan, ketenangan, kedamaian. Mungkin hujan batu itu berlaku. Ya. Dan pernah kita dengar ada hujan batu? Ada. Oh, berarti kapan-kapan saja apabila Allah menghendaki bisa berlaku. Maka jangan merasa-rasa aman begitu saja. Maka memohonlah kepada Allah, memintalah kepada Allah, mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari bencana yang seperti itu. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah tauhidkan Allah taala, agungkan Allah, muliakan Allah, berserah diri kepada Allah, merendah di hadapan Allah. Am amintum ayyu'idakum fihi taratan ukhra? Apakah kamu merasa aman karena kamu bukan sekali itu saja ke laut? Boleh jadi kamu akan kembali lagi ke laut pada masa yang akan datang. Nah, kalau kembali lagi ke laut pada masa yang akan datang, apakah kamu merasa aman bahwasanya kamu akan berlayar dengan baik begitu saja sampai ke daratan seberang? Nah, ini ayatnya. Fayursila alaikum qasifan minar rih, kemudian Allah mengirimkan angin yang kencang. Ada yang menyebut angin kencang itu taufan. Kalau disebut angin taufan, angin itu bukan satu arah dan angin itu bukan lurus, karena taufan itu dari kata tofa, yatufu, tawaf. Orang kalau tawaf di sekeliling Ka'bah itu bagaimana? Lurus? Enggak, berputar. Maka angin taufan, angin tawaf itu, angin taufan itu angin yang berputar. Dia bukan satu arah begitu saja, enggak, tapi dia berputar. Maka apa saja yang ada di hadapannya diterkamnya dan diputarnya dan dibawanya. Rumah di depannya, rumah diterkamnya dan tercabut. Di belakang kosong lagi, sudah habis. Nah, kalau seperti itulah angin yang menimpa bahtera yang sedang kita naiki di laut itu, seperti apa nasib kita? Bayangkanlah sebentar, bayangkanlah seperti apa nasib kita. Nah, supaya kita adalah rasa takut. Maka kalau kamu masih merasa aman, sementara perkara-perkara yang seperti itu bisa berlaku ke atas dirimu, maka kamu adalah orang yang memiliki hati yang keras. Yang memiliki hati yang lembut adalah segera berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayuriqakum bima kafartum. Ini pentingnya kata ini. Lalu Allah menenggelamkan kamu disebabkan karena kekufuranmu. Nah, berarti Allah bukanlah dengan kehendaknya begitu saja menenggelamkan bahtera Anda. Bahtera mana yang Allah tenggelamkan? Bahtera yang penumpangnya itu kufur kepadanya. Maka apabila Allah menenggelamkan penumpang yang kufur kepadanya, maka itu adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia jangan sampai merasa aman dari siksaan Allah, karena boleh saja Allah menurunkan siksanya. Apalagi kalau kita memang sudah nyata-nyata telah melakukan kesalahan. Sebagai orang-orang yang berdosa, maka jangan pernah merasa aman dari siksaan Allah. Tapi saya dah taubat sekarang, Ustaz, rasanya dah amanlah saya dari siksa. Siapa yang bisa jamin taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak.
tapi rasanya taubat saya sudah diterima, hati saya sudah tenang sekarang ini. Maka kita katakan itu adalah bisikan syaitan. Biasanya orang yang seperti itu akan tidak mau lagi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia merasa cukup, dan apabila manusia sudah merasa cukup biasanya akan melampaui batas. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Maka jangan pernah merasa cukup, selalu meminta kepada Allah, selalu bergantung kepada Allah. La tajidu lakum alaina bihi tabi'a. Sekali-kali kamu tidak akan menjumpai bagi kamu penolong seorang pun untuk menghalang kami dari siksaan apabila kami berkehendak untuk menyiksamu. Oh, berarti ayat ini peringatan, ya, sekaligus ancaman, ya, supaya melahirkan rasa takut di dalam diri kita bahwasanya apabila dialah Allah sebagai satu-satunya penolong, maka jangan berpaling dari Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.